jalan kaki dari Kebon Jeruk sampai Tanah Abang itu setiap hari. Nggak ada yang berani lah ya, nggak ada yang kuat lah nandingin Bonjer kalau di jalur situ dari Kebon Jeruk sampai Tanah Abang mah nggak ada. Anak kampung Jawa tuh kalau tawuran di belakang, jadi yang di depan tuh anak-anak Bonjer semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Bonjer 5 True Story, silaturahmi tanpa batas, lintas generasi. Alhamdulillah pada malam hari ini kami berkesempatan nih bertemu dengan senior kami, atau bisa dibilang bagian legend dari kami, yaitu Bang Joker atau biasa dipanggil Mas Boy. Banyak kisahnya beliau nih di Bonjer, karena mungkin nama Bonjer besar, bisa dibilang sosok beliau inilah yang banyak jadi pertanyaan dari kita-kita yang belum tahu sosok beliau ini seperti apa. Mungkin kita kupas di malam hari ini, bakal kita tanyain lebih jauh kisah-kisahnya beliau sewaktu masa sekolah dan mungkin pada era saat ini. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Om Joker. Waalaikumsalam. Atau Mas Boy yang biasa dipanggil Mas Boy. Salam lima Gimana jari. kabar nih? Ya lumayan baiklah. Alhamdulillah. Kesibukannya apaan Mas Boy sekarang? Ya nggak apa ya kesibukannya. Wira swasta aja. Wira swasta luar biasa. Ini panutan kita semua nih, panutan anak-anak Bonjer nih ya. Mas Boy, sebelum kita ngobrol lebih jauh, siapa nih Mas Boy pada teman-teman Bonjer 5 nih? Salam lima jari buat teman-teman semua nih. Masya Allah. Salam lima jari selalu di hati. Berarti kesibukannya wira swasta? Iya. Dan denger-dengar katanya usaha driver juga nih Mas Boy? Driver juga, ya, kesibukannya. Sebenarnya gimana ya? Bingung. Apa aja udah serabut-serabut. Apa aja yang penting bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sekarang. Mas Boy, sebelum saya nanya tentang di Bonjer nih, sedikit dong Mas Boy, kisah Mas Boy ini semasa waktu sebelum masuk ke STM, SMP-nya nih Mas Boy ini di mana Mas Boy? SMP gua pernah di daerah mana ya? Daerah sebelum Solo kali ya. Oh, berarti di Jawa Tengah ya? Iya, pernah di daerah daerah Jawa Solo. SMP negeri. Negeri, Masya Allah. Ya biasa, anak bandel. DO pindah ke Jakarta lagi. Oh, pindah ke Jakarta. Jakarta tepatnya di Tangerang lah. Tangerang, Ciledug. Di Ciledug. Ciledug. Itu di mana itu SMP-nya? SMP swasta Kosgoro. Kosgoro. Wah, SMP Kosgoro. Di tahun berapa itu SMP Kosgoro? Itu dia nih, aduh, mungkin udah terlalu lama ya. Terlalu lama, udah puluhan tahun. 96 lah. 96. Itu waktu SMP aja, kalau nggak salah, era-era segitu aja katanya udah terkenal tawuran ya? Iya, kalau bandel mah dari kecil ya. Dari SD udah tukang berantem. Berantem, waduh. Itu SMP-nya waktu perbedaannya antara di daerah Solo dan di Jakarta itu gimana Mas Boy perbedaannya? Menurut Mas Boy sendiri waktu Mas Boy ngejalanin SMP di Tangerang? Sama aja, cuman bahasanya aja. Cuma bahasanya aja. Bahasa aja. Waktu di Kosgoro sendiri udah pernah itu dong ngalamin namanya kayak seperti udah namanya ngalamin tawuran atau cuma hanya ribut sesama satu lingkungan atau gimana waktu itu? Pernah ngajakin anak-anak lah, ayo. Udah. Kita ngetes nih anak-anak sekolah lainnya. Oh. Itu waktu itu SMP sama
siapa aja Om sosok-sosok waktu SMP, waktu Mas Boy itu di SMP tersebut? SMP gue kebetulan waktu itu cuma sekelas kali ya, karena sekolahan gue kecil dulu Kosgoro itu swasta. Ya paling sama teman-teman sekelas sama junior dah tuh, adik-adik kelas ya kan. Kelas 2, kelas 1 paling. Kosgoro. Berarti emang udah terkenal juga ya waktu di zaman Mas Boy sendiri. Kosgoro udah terkenal kalau dibilang sekolah-sekolah bengal. Nah, pertanyaan saya nih, kok bisa nyemplung gitu ke Bonjer 5 nih? Bahkan sampai Bonjer 5 nih sampai sosok dibilang orang penasaran namanya Joker nih gitu. Bahkan ada yang waktu itu ada yang komen di podcast kita, tampilin dong Legend Bonjer Joker, saya dari SD sampai sekarang belum pernah lihat nih, saya pengen lihat kisahnya nih. Itu bahkan saya sendiri juga ya sama gitu, karena eranya jauh banget gitu. Bisa nyeblung gitu ke Bonjer, awalnya gimana sih Mas Boy? Dulu ada teman satu tongkrongan kan, senior lah, ada di atas gua. Senior, siapa itu Mas Boy? Namanya Yohanes tapi dipanggilnya Cakuy. Cakuy. Salam silaturahmi nih Bang Cakuy. Ya. Halo Bos Cakuy. Bos Cakuy. Oh, dari sosok beliau ya. Emang langsung ke Bonjer waktu itu apa coba sekolah lain dulu atau negeri atau yang lain waktu di era awal dari SMP gua niatnya ke Budut ya. Budut. Ya, Budut Tomo dulu. Gua udah sampai Pasar Baru. Begitu mau ngambil formulir pendaftaran kan. Ada yang bilang di sini yang nyeleksi tuh bukan orang sembarangan katanya. Yang di sini nyeleksi dari angkatan laut kolonel. Nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada tato kan. Sedangkan gua ada tato kan. Ada tato udah dari SMP tuh Mas Boy. Akhirnya gua nggak bisa masuk karena pas waktu penataran itu harus buka baju semua kan. Nggak boleh ada yang tatoan. Udah. Akhirnya gua balik dah tuh sama nyokap. Nggak bisa katanya. Nyokap sampai bilang begitu dah. Nggak bisa diusahain nih, gue bilang. Kata nyokap nggak bisa lah, orang katanya nggak bisa tatoan katanya. Akhirnya ya teman setongkrongan gue itu senior gue bilang udah ya? Coba aja masuk ke tempat gue katanya. Di mana Bang? Di Kebon Jeruk. Ya udah oke lah, udah. Besok gue berangkat ngambil formulir, ternyata emang seleksi penatarannya nggak ruwet. Nggak ruwet. Ya akhirnya gue masuk udah. Di era tahun berapa itu waktu di Bonjer tuh? Ya pokoknya gue lulus SMP 9 berapa ya? Gue sampai udah lupa ini udah. 96 ya? 96-an lah. 95-96 ya? 96-97 udah puluhan tahun. Udah tua. Tapi kelihatannya awet muda Mas Boy ini. Luar biasa. Berarti emang awalnya niatnya budut ya? Niatnya dulu emang, ya niatnya dari SMP waktu rancang-rancang sama teman-teman, nih lu masuk mana? Gua budut gitu. Gua budut ya udah. Oh, ternyata emang karena emang waktu itu budut nih emang kalau dibilang ya nggak dipungkiri sekolah-sekolah dibilang sekolah favorit lah, sekolah-sekolah orang pada pengen sekolah di sana gitu. Akhirnya karena penatarannya ruwet segala macem, akhirnya pindah ke Bonjer ya. Cabang Mas Boy apa pusat? Dulu di pusat gue nggak bisa karena gue maunya kan otomotif adanya di cabang, jadi gue lari ke cabang. Tadinya gue udah di pusat. Tadinya awalnya di pusat. Nggak ada kan otomotif, gue pengennya otomotif nih. Kenapa tuh pengen otomotif tuh? Ya nggak tahu aja deh, emang udah. Ini aja dari hati pengennya otomotif nih. Karena emang apa dulu ya dulu mungkin lah ya gitu. Lagi booming-boomingnya kali ya, iya, otomotif karena biar bisa mungkin benerin kendaraan segala macam. Ilmunya emang banyak sih. Ternyata pindahnya ke cabang ya. Cabang.
Nah, nih terjawab sudah nih awal Mas Boy, awal di Bonjer nih. Ternyata emang awalnya pengen masuknya Budut, ternyata karena itu dia akhirnya ke Bonjer. Nah, kita juga pengen tahu nih Mas Boy, di zaman Mas Boy itu keadaan Bonjer di tahun 95-96 itu seperti apa? Mungkin ada nggak yang namanya kayak tadi kan penataran, mungkin penataran di sekolah kali ya, kalau dibilang apa sih, MOS ya? Nah, di luar MOS itu ada nggak dari zaman Mas Boy itu? Ada sih, tapi penatarannya nggak kayak, mungkin nggak kayak sekolah-sekolahan lain kali ya, yang galak-galak gitu. Paling anak-anak yang baru kumpulin semua, nggak ada yang boleh nggak ikut. Jalan kaki dari Kebon Jeruk sampai Tanah Abang itu setiap hari sampai selesai penataran. Jalan kaki? Iya, mas senior. Masya Allah. Ada senior nggak ada yang boleh nggak ngikut ketahuan, awas. Jadi kayak abri jalan. Kayak jalan ya kan, dari gunung ke gunung ini. Sama, hampir sama kayak abri juga. Jalan aja dari Kebon Jeruk sampai Tanah Abang setiap hari. Buset. Itu penataran awal itu. Iya. Itu kalau boleh tahu Mas Boy, siapa waktu itu yang senior Mas Boy yang waktu natar sampai nyiptain sampai seperti itu waktu itu? Dulu yang paling gua inget banget yang dari Perdatam ya, seniornya itu kalau dulu dipanggilnya John ya kan? John. Bang John, Masya Allah, salam silaturahmi nih Bang John. Agus John ya. Agus John. Iya, Perdatam dulu basis 613 itu. 613. Oh, nah nih Bonjer juga ada nih basis 613 di zamannya Mas Boy. Itu masuknya 613 itu apa? Bintaro atau mana itu? Dia Bintaro Blok M ya. Bintaro Blok M. Nah, kalau Mas Boy sendiri ikut basis mana waktu pas pertama kali masuk Bonjer? Dari pertama sih dari Ciledug basis Bayoran. Bayoran berarti 85. Wah, basis legend kalau di Bonjer nih. Bayoran basis legend. Sama 613 itu ya. 613 kalau nggak salah ada sosok Om Bondol ya. Oh ya, ada Om Daniel. Om Daniel. Nah, ketemu nggak sama Om Daniel waktu zaman Mas Boy? Om Daniel sempet datang tapi kayaknya waktu itu dia sibuk kali ya. Sibuk. Karena udah lulus ya, pas Mas Boy masuk beliau udah lulus. Dia kalau nggak salah waktu itu sempat mustasi di apa ya, sekolah PSKD kalau nggak salah. Oh, berarti sempat DO di Bonjer ya? Iya, dia. Sosok Om Bondol, Terminator, tuh Mas, legend juga tuh. Nah, berarti dari penataran aja udah tatanya udah jalan, berarti udah wah pelari semua, melahirkan pelari. Betis sampai kenceng semua, pulang betis kenceng. Tidurnya pules-pules. Tidurnya pules-pules. Bayangin dari Kebon Jeruk sampai Tanah Abang tiap hari. Tapi itu waktu pas penataran Mas Boy sendiri terjadi bentur gak waktu itu? Bentorokan gak dengan sekolah lain? Waduh, ya kalau di jalur situ sih mungkin nggak ada yang berani lah ya, nggak ada yang kuat lah nandingin Bonjer kalau di jalur situ dari Kebon Jeruk sampai Tanah Abang mah nggak ada kayaknya. Itu di zaman Mas Boy. Emang waktu itu rivalnya kalau boleh tahu siapa aja Mas Boy waktu itu? Dulu kalau dari Kebon Jeruk ke Tanah Abang itu paling SMA 24, base camp 24. Ya, Terus apa 8 KJ ya? 8 KJ ya, 8 GP. 8 KJ. Terus STM Cendrawasih. Censi. 13 Tanah Abang. Ya itu cuman mereka nggak kuat kayaknya. Waktu di pas Mas Boy penataran awal ya, kelas 1. Minggir semua dah pokoknya. Tapi emang pernah kejadian bentrok atau cuma hanya mereka emang posisinya emang waktu itu emang nggak ada? Nggak ada, mereka udah tahu. Oh, karena hari kalau bilang lumayan hari besar lah ya. Iya. Penataran Bonjer ketika rame mereka nggak hadir. Nah, Mas Boy, ketika masuk Bonjer itu gimana sih menurut Mas Boy sendiri nih pas kelas 1 nih? Menurut Mas Boy nih kok wah Bonjer ternyata seperti ini nih sekolahannya nih gitu. Sorry.
Sambil rokok. Iya, bener nyantai, biar nyantai. Kotor sih. Gimana tuh Mas Boy? Tanggapannya, wah ternyata Bonjer seperti ini nih, gitu. Gimana ya nggak? Maksudnya tanggapan yang gimana? Tanggapan kayak misalkan ternyata, oh Bonjer nih emang dari kan Mas Boy penataran aja jalan kaki. Pasti kan ada, males banget nih namanya banger kan, bocah banger. Pasti kan ada dong dalam diri mau rasa ngelawan atau apa gitu. Males gue jalan-jalan kayak gini gitu. Justru malah di situ jadi ngumpul semua kan tuh yang anak-anak barunya, anak-anak juniornya yang baru pada mau masuk kelas 1, jadi saling kenal muka ya kan, jalan bareng, ngobrol, kenalan kan belum kenal. Ternyata banyak hikmahnya juga ya. Iya, jadi di situ malah akhirnya kan kenal dari semuanya, dari mana jadi dari basis mana-mana aja ya. Gitu. Waktu itu Mas Boy itu eranya siapa aja sih Mas Boy di era Mas Boy waktu kelas 1 itu? Waduh, kalau gua yang seinget Mas Boy deh, sosok siapa gitu yang gimana ya, kalau diceritain dalam sih ya udah banyak yang nggak ada. Udah banyak yang nggak ada ya. Iya, korban apa ya, kalau dibilang korban putau kali ya. Pergaulan Korban putau. Jadi emang di eranya Mas Boy lagi kenceng-kencengnya ya gitu. Iya, narkoba. Nah di Bonjer sendiri itu di sekolahannya waktu di Mas Boy ini itu bebas atau emang ketat nggak sih di dalam sekolahnya? Lumayan bebas. Lumayan bebas ya? Dulu senior gue itu masih, kalau sekolah masih pakai celana lepis, rambutnya gondrong, ya kan. Ada yang pakai rantai-rantai kayak anak-anak pang gitu lah. Udah pokoknya macem-macem dah, udah ada yang pakai anak pang bebas gitu. Oh bebas ya? Oh, kalau di era 2000 ke atas kan yang kita tahu nih, apalagi cabang, ketatnya bukan main di sana gitu. Iya. Ternyata emang ya beradaptasi ya, sekolahan segala macem. Mungkin dikasih kebebasan juga, ya bukan berarti kita untuk membangkang sama guru ya Mas Boy ya. Bahkan guru sendiri yang dibikin buat nyaman mungkin ya waktu zaman Mas Boy ya. Iya. Nah Mas Boy, kita juga mau nanya nih, waktu kelas 1 ada nggak Mas Boy kejadian yang menurut Mas Boy ini yang nggak bisa dilupain? Pasti kan mungkin banyak ya namanya, tapi minimal ada beberapa lah yang kita bisa bagiin kepada teman-teman nih waktu di kelas 1 gitu. Banyak sih ya, apa ya, gue udah sekolah tuh, namanya sekolah uang jajan tuh pasti utuh dari rumah, nggak kepake. Karena setiap gue nyampe sekolahan tuh pasti, bahkan senior gue ya, udah makanan semua gue yang bayar kata dia. Itu Iya, ditraktir. ada namanya senior gue dulu, siapa namanya, Bungsu. Bang Bungsu. Bang Bungsu. Masya Allah. Iya. Beliau tuh yang naktirin. Namanya, kalau gue udah nyampe sekolah, udah nyampe kantin nih, udah nggak pernah bayar, udah pasti joker berapa katanya. Itu nih kantin, bicara kantin juga waktu itu zamannya siapa ya kantin? Ini apa siapa ya? Kantin dulu, aduh, Mpok gua tuh Po Umi tuh yang paling baik dulu sama gua. Po Umi. Masya Allah, Po Umi. Berarti kalau nggak salah kita juga masih ngerasain tuh Po Umi tuh. Po Umi, Porini kalau nggak salah tuh. Barini. Apa kabar nih? Ya kan, semoga sehat selalu ya. Iya. Ternyata beliau emang udah lama juga ya. Emang kadang naruh BR juga katanya di situ ya. Naruh. Wah, dulu ya itu dah. Bebas naruh barang, mau barang apa, pedang apa. Naruhnya di situ semua. Oh, berarti emang udah sekolahnya bebas di kelas 1-nya juga. Wah, kalau dibilang Bonjer ya gimana ya? Kalau dibilang enak juga gitu. Kalau di zaman kita waktu itu emang ketat, tapi emang dikasih fleksibel lah gitu. Nah, di zaman Mas Boy ternyata lebih enak lagi. Nah, Mas Boy, kita sedikit nih. Kan Mas Boy tadi bilang masuk ke Bayoran nih. Yeah. Bayoran kan yang kita paham jalur legend nih kalau dibilang ya, jalur legend. Bahkan ya nama Bonjer kalau menurut, ya mungkin menurut saya pribadi ya, terkenalnya emang di daerah-daerah selatan.
bukan di daerah depan gitu, bukan di daerah barat ke sana, mungkin lebih ke selatan. Iya. Nah, di basis Bayoran sendiri waktu itu rivalnya siapa aja, Mas Boy? Rival-rival Bonjer waktu itu? Kalau gue masih kelas 1, siapa ya yang paling sering bentrok tawuran sama Bonjer paling STM Cendrawasih kali ya. Censi, tetangga lah jatuhnya ya. Iya. Tetangga itu masih satu area Kebun Jeruk sebenarnya itu. Iya. Ya pas ngumben dia. Oh, sering banget bentrok sama Censi ya? Iya. Nah, ada kejadian apa Mas Boy dengan Censi Mas Boy di waktu Mas Boy kelas 1 nih? Yang ingetan Mas Boy? Gue dulu masih kelas 1 ya, hitungannya masih senior lah ya. Masih ada kelas 2, masih ada kelas 3 kan. Apa ya? Ya mungkin gue di antara kelas 1 yang lain mungkin tampil di Ya, depan. paling ya menonjol kan. nih ya. Pokoknya kalau urusan tawuran depan. Itu bentrokan yang mana Mas Boy? Yang Mas Boy ingat? Ya paling sering main apa sih kalau zaman dulu bilang main pantek-pantekan lah. Dipantekin gitu. Mobil kita lewat dipantekin ya kan. Itu di Kenya tuh? Pokoknya di jalur pulang ini aja mobil basis 85 aja. Bayoran. Emang sering kejadian di situ tuh ya. Nah, di bentrokan sendiri dengan C nih yang kita tahu nih ya mungkin dari senior-senior saya juga, katanya bentrok dengan Censi itu banyak banget memakan korban dari luka-luka, bahkan sampai ada meregang nyawa lah gitu kalau nggak salah. Karena waktu itu emang Bonjer sama Cendrawasih ini ya kalau dibilang bebuyutan gitu. Karena emang pas di eranya 2045 kalau nggak salah dia udah tutup gitu kalau nggak salah Censi itu. Di eranya Mas Boy itu lagi kenceng-kencengnya katanya ya. Di era-era 96, 98 tuh. Itu menurut Mas Boy sendiri Cendrawasih ini gimana sih sosok sekolah Cendrawasih ini? Emang menurutnya dia emang musuh bebuyutan Bonjer apa? Emang apa sebelum gua masuk memang udah ada korban dari pihak STM Cendrawasih, udah ada yang mati kan satu. Memang udah bebuyutan. Oh, sebelum gua masuk udah ada yang sempet tewas satu kan, dia sama senior. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu Bang Tony ya. Bang Tony. Iya, Bang Tony sempet di Hotel Prodeo Pondok Bambu dulu ya, Bang Tony. Oh, Masya Allah. Oh, itu inian korban dari Cendrawasihnya. Dulu kalau nggak salah namanya almarhum Mandet. Anak Iya. Cendrawasihnya. Iya, anak larangan dulu. Anak larangan. Oh, emang itu posisi emang Mas Boy belum masuk ke Belum. Bonjer. Oh, berarti Baru mau masuk lah. baru mau masuk. Berarti emang kalau dibilang ya warisan lah gitu ya. Ribut sama Censi ya warisan dari atas-atasan juga ya. Iya. Oh. Nah, pas di zaman Mas Boy ini gimana dengan Cendrawasih? Makin gencer apa makin gimana? Ya lumayan lah, emang udah gimana ya, udah kayak bebuyutan. Bebuyutan. Susah ya. Kalau gua pribadi mah mentingin kekompakan temen. Jadi kalau ada temen gua yang kena apa temen gua yang diganggu, udah pasti ngamuk lah. Bukan cuman gua sih, teman-teman yang lain juga pasti ngamuk. Jadi ya begitulah. Itu dengan karena juga katanya perebutan apa ya, basis di Bayoran katanya, kayak tongkrongan, masalah tongkrongan. Rebutan tongkrongan lah dulu zaman Iya. Kebayoran lama. Di Bayoran namanya gitu. Karena kalau nggak salah Ceni juga beraliansi dengan Budut ya, kalau nggak salah ya. CNC emang dia apa sih? Ujian BPP KPT-nya ya? Iya. Ujian prakteknya itu memang di Budut Oh, di dia. Budut. Nah, kalau Bonjer sendiri? Kalau Bonjer kan zaman gua kelas 1 masih di STM Kampung Jawa ya. Kampung Jawa. Oh, berarti Mas Boy masih ngerasain dong waktu ke Enggak. Jawa?
Gua kan bandel, jadi gua nggak pernah nggak pernah ikut praktek gua. Oh. Kalau gua bagian ini aja dah. Bagian lapangan. Bagian tempurnya aja dah. Oke. Itu sampai kelas berapa, Mas Boy? Praktek di Jawa? Praktek di Jawa terakhir angkatan siapa ya? Angkatan Bang John Perdatam tuh, Agus John, Gompal dan kawan-kawan dah. Itu. Ya, di situ terjadi selek kan sama Kampung Jawa. Karena anak-anak kan nggak mau diintimidasi terus, ya kan? Intimidasinya seperti apa nih sama Kampung Jawa waktu itu? Setiap praktek ya dimintain duit lah, uang kolekan. Dari situ berawalnya. Kalau kata anak-anak itu kayak dijajah ini, mendingan perangin. Dan dari situ udah akhirnya Bonjer dilepas, udah nggak praktek lagi di Kampung Jawa. Oh, jadi terjadi crash seperti itu ya waktu itu? Ya, itu baru udah crash tuh sama Kampung Jawa. Emang awalnya katanya dulu nih terkenalnya Kamboja kalau nggak salah ya? Iya, dulu gabung. Kapal Perdatang, Bonjer, Jawa. Iya, cuman kan namanya anak-anak tuh setiap praktek di sana kan, di Kampung Jawa kan pulangnya pasti bareng sama Kampung Jawa. Kampung Jawa musuhnya banyak juga, satu DKI ada Budut ya kan. Jadi setiap ketemu anak Kampung Jawa tuh kalau tawuran di belakang, jadi yang di depan tuh anak-anak Bonjer semua. Oh, Kok begini kata anak-anak ya kan? Kalau tawuran anak Kampung Jawa yang di belakang, anak Bonjer yang di depan gitu. itu ketika bentrok di jalur. Nah. Waktu itu di mana tuh Om? Waktu gabung sama Jawa waktu itu, yang Om alamin? Ya pokoknya di jalur-jalur masih sekitar kota lah ya, Kota, Jakarta Pusat. Jadi kalau menurut anak-anak, wah ini mah gimana? Jadi kayak Bonjer yang tawuran, bukan Kampung Jawa. Oh gitu. Itu emang Kampung Jawa semua Pak? Hanya basis waktu itu? Hanya basisnya aja? Kan kalau apa sih ya? Kalau misalnya anak Bonjer praktek di Kampung Jawa kan otomatis pulangnya bareng ya kan ya, yang basis ke Daan Mogot bareng Daan Mogot, yang basis selatan balik ke selatan. Jadi ya masing-masing sih. Iya. Berarti emang lebih ke basis selatan waktu itu ya? Jadi emang ya anak-anak Bonjer waktu pada masa itu ngerasa ya kita juga bisa lah berdiri sendiri gitu mungkin ya, karena hanya numpang praktek aja waktu itu kali ya. Ya yang jelas nggak mau dijajah. Nggak mau dijajah. Soalnya ternyata ya nyalinya ya bisa dibilang ya ya maaf ya kan, bukannya kita jelekin Kampung Jawa. Betul. Berarti kan nyalinya gedean Bonjer. Iya. Ya kan? Ternyata seperti itu ya. Jadi ini terkuak nih waktu pecahnya sama Jawa karena ya ada sesuatu, kalau dibilang ya mereka hanya memanfaatkan lah lebih tepatnya ya mungkin ya waktu di masa Mas Boy ya. Nah berarti kan pecah nih ya kan, kalau dibilang Bonjer sendiri, Jawa sendiri, kapal pun sendiri ya. Nah, kalau dengan kapal pernah gabung juga waktu itu? Dulu kita gabung sama kapal penerbangan tuh karena apa ya? Ada yang kenal satu kampung misalnya, satu daerah lah. Itu sosok siapa tuh dari kapalnya tuh? Dulu di Perdatam di Ulu Jami itu daerah Jakarta Selatan lah. Terkenal tuh Perdatam. Di situ jadi di situ kampung situ tuh ada Bonjer, ada kapal gitu. Karena emang satu wilayah ya waktu itu. Jadi namanya temen ya kan gabung nongkrong bareng. Jadi gabung lah. Emang sering terjadi katanya, emang di daerah situ sering bentrok ya sama Cendrawasih sama Budut. Jalur tawuran. Jalur tawuran kalau dibilang. Nah, kalau dari menurut Mas Boy nih, waktu kelas 1, rival yang menurut Mas Boy sendiri yang angker lah, strong, itu rival dari sekolah mana Mas Boy? Kalau menurut Mas Boy sendiri nih, di kelas 1?
Kalau menurut gue cuman mana ya? Soalnya semuanya udah gue alamin, udah gue benturin, udah pernah gue bentrokin. Biasa. Biasa, semuanya biasa. Biasa ya. Istilahnya pernah gue kalahin, gue juga pernah lah dikalahin sama dia. Itu pasti ini ya, imbang lah kalau dibilang ya. Namanya kalah ya nggak pernah, namanya ribut nggak ada, namanya menang mulu gitu. Tapi dulu ada memang yang paling terkenal lah, STM Udut misalnya. Kayak mungkin Bang Tommy Babi. Gue berempat, yang 3 mundur, gue ke atas jembatan layang ya. Jadi mungkin ya polisi terlalu ngenalin gua kali ya, wah ini biang keroknya nih gitu. Dasi itu gua pakai awet itu baju ternyata, sampai gua akhirnya dikenalinnya ya terkenalnya pakai baju dalang Jogja itu kan. Itu waktu kalau nama Joker memang udah dari SMP itu gua ya. SMP Itu gua dikasih nama sama orang Ambon kan, bentrok ngejar musuh, ada musuh lompat ya kan. Jadi ada yang nyegat sono, ada yang nyegat sini ya kan. Jadi gua lompat gitu ya.